Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita kembali bertemu melalui Zoom di kegiatan training virtual kita, training online. Ini pertemuan ketiga ya. Jadi malam ini kita nanti akan berbagi berkaitan dengan copywriting. Apa dan bagaimana copywriting nanti akan dibawakan oleh Dinda Ahyar. Jadi kita sudah ada ini beberapa kawan-kawan sambil nunggu kawan yang lain. Ada Pak Mail, Pak Agus, Pak Salman, Pak Eki, Pak Miftah, Bu Dwi, Kanjeng Mami, Bu Haryani. Kita mulai saja karena kita kesepakatannya memang jam 8 mulai. Teman-teman sekalian, kita malam ini akan bahas tentang copywriting. Kalau yang sudah pernah dengar atau mungkin juga ada yang baru, jadi copywriting ini sebenarnya lebih ke bagaimana kemampuan kita untuk menulis ya, bagaimana menjual dengan menggunakan kata-kata yang pas ya, bagaimana menggunakan kata-kata, bagaimana bisa mengajak orang untuk membeli produk kita. Nah ini memang butuh skill tersendiri. Kita tahu bahwa ini penting sekali teman-teman berkaitan dengan bagaimana strategi marketing, termasuk membuat nanti misalnya headline yang menarik, orang mau beli produk kita ya. Jadi teknik persuasi yang mendorong orang untuk membeli produk kita. Ada yang menarik, 1-2 hari ini lagi viral sekarang itu kemasan Indomie. Nah, itu lagi viral karena tiba-tiba Indomie muncul produknya itu ternyata kemasannya itu tanpa mie. Jadi kalau teman-teman ada beli Indomie yang baru itu, kemasan barunya itu hanya gambar mangkuk saja, tidak ada mie-nya. Hanya mangkuk, kemudian di situ ada sendok dan kosong tanpa mie. Itu jadi viral sekarang. Jadi ternyata itu teknik marketingnya luar biasa, orang jadi diskusi di mana-mana. Tiba-tiba Indomie tanpa saran penyajian ya. Itu saya kira bisa kita ambil pembelajarannya, penting untuk bagaimana membuat hal-hal untuk menarik pelanggan. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, nanti malam ini yang bawakan Dinda Ahyar. Dinda Ahyar ini di Plut konsultan IT. Di mana Dinda Ahyar, sudah siap? Ya Kak, siap, ready. Okay. Ya, baik, untuk lebih mengefisienkan waktu apa dan bagaimana copywriting ini, saya langsung persilahkan ke Dinda Ahyar. Silakan. Mungkin waktunya singkat aja ya, karena nanti kita mungkin lebih banyak share juga sama kawan-kawan. Ya, silahkan, Yar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan sharing mengenai copywriting dengan content writing, Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk kita hari ini, Bapak Ibu sekalian itu kenal content marketing dan copywriting. Terus bagaimana sih langkah-langkah proses untuk membuatnya? Apa saja yang bisa kita lakukan di dalam, seperti itu. Kemudian apa aja alat pembantu kontennya gitu, teman-teman, untuk membuat konten marketingnya itu kira-kira alatnya apa saja. Nah, saya bilang kalau di awal kali teman-teman memikirkan memasarkan sebuah produk, kunci utamanya itu adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian itu berimajinasi. Ya. Jadi ibaratkan produknya kita ini kalau mau dipasarkan kira-kira imajinasi yang Bapak Ibu sekalian keluarkan gitu, dan posisikan Bapak Ibu sekalian itu sebagai seorang pembeli. Gunakan kata-kata yang menurut Bapak Ibu sekalian itu bakalan menarik orang untuk mengklik ataupun melihat detail lebih lanjut mengenai jualannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kenal dulu ya apa dibilang konten marketing ataupun content writing sampai dengan copywriting. Jadi dua hal ini yang kadang masih sulit dibedakan sama kita. Konten marketing ini tujuannya apa, sedangkan copywriting ini tujuannya seperti apa. Kita bahas dulu yang pertama, konten marketing. Konten marketing ini arahnya adalah strategi pemasaran, Bapak Ibu, di mana tujuannya kita itu adalah merencanakan. Jadi Bapak Ibu sekalian merencanakan, membuat sampai dengan bagaimana kita mendistribusikan kontennya. Nah, di sini tujuannya adalah bagaimana menarik audiens ini
dia tertarik dulu, bukan di sasarannya adalah konversi untuk membeli ya. Jadi harapan di awalnya adalah dia tertarik dulu untuk melihat lebih lanjut jualannya Bapak Ibu. Nah, konten marketing ini bisa membantu kita juga untuk mencapai tujuan bisnis. Caranya adalah bagaimana memperkenalkan brandnya kita atau jualannya kita ini ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian konten marketing juga ini membantu kita untuk memperoleh customer yang potensial ya Bapak Ibu. Apa maksudnya customer potensial? Ibaratnya dia betul-betul butuh untuk produknya kita gitu. Jadi itu adalah customer potensial. Saya ibaratkan kalau kita bagi-bagi brosur di tengah jalan itu berbeda halnya dengan orang yang tertarik dan mau melihat detail produk kita lebih lanjut. Artinya dia betul-betul tertarik sama produknya kita. Beda kalau orang yang bagi-bagi brosur di jalan, orang bahkan mau tidak mau dipaksa untuk ambil brosur. Nah, di konten marketing ini pun juga membantu orang itu sadar mengenai mereknya kita. Kalau di awal mereka melihat warna hijau mungkin, kalau kita sekarang ya, mungkin kalau kita lihat ada kayak logo motor, kemudian ada jaket berwarna hijau, ya di kepala kita langsung terpikirnya adalah Gojek, kalau bukan Gojek adalah Grab. Nah ini uh, pemahaman dasarnya bagaimana brand itu bisa ditempelkan ke kepalanya si customer-nya kita. Nah, jenis-jenisnya itu Bapak Ibu sekalian ya sehari-hari mungkin Bapak Ibu sekalian udah implementasikan gitu ya. Nah, konten marketing itu contohnya Bapak Ibu bisa posting di sosial media, ambil gambar, ya. Bisa Bapak Ibu sekalian gunakan beberapa media seperti kayak Facebook, Twitter, Instagram. Nah, untuk ukurannya sendiri saya bilang kalau main di sosial media Bapak Ibu sekalian itu arahnya adalah ngebentuk dia bisa square gitu. Jadi ukurannya panjang dengan lebarnya itu sama gitu, sama sisi. Jadi dia rasionya seperti itu yang kita gunakan kalau dia masuknya di konten marketing di bagian Facebook ataupun di Twitter atau beberapa sosial media. Nanti di akhir sesi ini juga saya bakalan kasih lihatkan satu tools yang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan untuk copywriting dan konten marketing ini bisa jalan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada juga konten marketing itu bentuknya kayak blog. Jadi misalkan Bapak Ibu berjualan, kemudian untuk memperjelas jualannya Bapak Ibu sekalian bisa nulisin di mana, ya nulisnya seperti bikin blog. Nah, jadi manfaatkan situs. Nah, situs itu Bapak Ibu kalau kemarin ikut di kelas Float yang sebelumnya kan saya sudah ajarin bagaimana bikin web. Bikin web itu kan bisa pakai Google Business. Bapak Ibu juga bisa bikin webnya di Blogspot, di WordPress. Itu semua gratis dan semuanya itu langsung online ketika Bapak Ibu sekalian buat. Nah, jenis konten marketing ada beberapa hal selain dia dari sosial media, artikel ataupun blog, ada juga yang bentuknya infografis Bapak Ibu. Kalau infografis ini dia lebih ke arah edukasi kepada audiens. Misalkan saya jualannya adalah kopi, saya mungkin akan memperjelas sejarah kopi itu kayak gimana, kemudian perkembangan kopi itu dari masa ke masa seperti apa. Nah, ini pun juga bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk di bagian penjualannya Bapak Ibu. Jadi bisa gambarkan dalam bentuk infografis. Gitu ya. Jadi mengedukasi ke audiensnya kita. Yang lain itu adalah bentuknya kayak video. Gitu. Nah, ini beberapa yang teman-teman main di luar. Jadi dia bentuk semacam kayak video. Misalkan saya jualannya kopi nih. Saya bakalan bikin satu konten video. Isinya di dalam itu misalkan bagaimana cara membuat kopi yang enak. Jadi saya menggambarkan mulai dari cara menyeduhnya, kemudian mengemasnya misalnya, kemudian bagaimana tata nyaringnya dan seterusnya. Ini semua saya sajikan dalam bentuk konten sebuah video. Nah, enaknya di video pun Bapak Ibu sekalian selain YouTube, sosial media pun sudah bisa. Nah, jangkauan atau reach-nya pun itu lebih banyak. Kalau mungkin lihat model-model contoh konten marketing yang bagus gitu ya, lihat dicoba beberapa iklan-iklannya Thailand gitu. Jadi dia itu arahnya langsung ke customer-nya mereka, ambil dalam bentuk alur cerita, tapi disisipi dengan jualannya mereka gitu. Kayak contoh ada iklan yang asuransi, tapi mereka bercerita bagaimana proses kebaikannya orang, menolong orang, tapi di belakangnya itu embel-embelnya mereka jualannya adalah asuransi gitu kan. Kalaupun pertama kali kita lihat itu membekas sekali di kepala kita. Nah, konten marketing itu arahnya ke sana, menyadarkan brandnya kita itu kepada customers gitu. Nah, kelebihan lain dari sisi konten marketing itu adalah kita bisa memperlihatkan juga kelebihan produk gitu sama si calon pembeli. Jadi ini kita bisa gembar-gemborkan apa sih kelebihannya produk kita dibandingkan toko sebelah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa
menyisipkan ke dalam, memasukkan di dalam untuk brainstorming produknya kita ke pembelinya kita gitu. Itu kelebihannya konten marketing. Jadi jangan heran kalau ada orang yang biasa-biasa di produknya tapi bagus sih cara pemasarannya gitu. Kita berpikir produkku lebih bagus, tapi kita lihat mereka pintar main di konten marketing dan dia punya produk lebih laku dibandingkan kita karena mereka mengimplementasikan ilmu ini. Yang kedua, kelebihannya di konten marketing ini memancing Bapak Ibu membangun hubungannya kita dengan audiens tak. Jadi orang-orang itu bertanya di produk tak, ini secara tidak langsung membangun hubungannya kita dengan calon pembelinya kita di sana. Yang lain Bapak Ibu, ini juga meningkatkan kesadaran dan pengakuan si orang terhadap mereknya kita. Yang keempat, membangun loyalitasnya. Dia bisa percaya sama produknya kita, apa yang kita jual, sampai dengan memposisikan dan mempercepat audiens gitu ketika dia mau mengambil suatu keputusan. Apakah dia berani untuk membeli, atas landasan apa dia mau membeli gitu. Nah, konten marketing bisa membantu di hal-hal ini. Jadi misalkan kalau kemarin, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa buat laku produkku ya? Bapak Ibu kan bisa manfaatkan konten marketing, copywriting di sana sebenarnya. Karena gini, tidak ada orang yang langsung melihat sebuah produk langsung suka gitu. Dan kalaupun masuk di ranah digital, ini keterbatasannya mereka tidak bisa nyentuh produknya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana solusinya ya harus dibikin dengan bagus konten marketing kita dengan copywriting kita. Jadi pada tertarik untuk bertanya, maka tertarik untuk menggunakan produknya kita. Nah, sekarang kita kenal copywriting. Jadi tujuan tadi konten marketing sudah ya, bagaimana meningkatkan brand awareness-nya kita punya jualan gitu. Sekarang kita masuk di copywriting. Kalau di copywriting Bapak Ibu sekalian, ini adalah pemodelan konten yang disampaikan melalui media online. Tujuannya adalah beriklan ataupun promosi, targetnya adalah konversi. Konversi itu adalah bagaimana orang membeli produknya kita gitu. Tujuan akhirnya adalah menjual gitu dan mempromosikan merek usaha. Bedakan tadi kita bedakan ya, kalau konten marketing arahnya adalah menyadarkan produk kita itu ada di mata pelanggan. Kalau copywriting membuat atau menjual, kita punya nilai produk. Nah, ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Harus dibedakan bagaimana membangun brand awareness. Satu lagi bagaimana menargetkan konversi untuk orang itu membeli. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, copywriting dan content writing menjawab permasalahan akan hal itu. Nah, saya coba kasih lihatkan satu contoh, Bapak Ibu bisa lihat layar tak masing-masing, gambar yang di sebelah kiri dan gambar yang ada di sebelah kanan. Ini adalah contoh konten marketing, satunya copywriting gitu ya. Nah, konten marketing, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, Nike dengan Zoom, dia ini targetnya adalah brand awareness. Gitu. Jadi dia memperkenalkan sepatunya dia. Jadi Nike ini memperjelas bahannya dari sini, kalau Bapak Ibu sekalian pakai dia nyaman, kemudian perawatannya mudah. Ini adalah konten marketing. Titik utamanya adalah tidak menjual. Dia tidak menjual Bapak Ibu sekalian, dia hanyalah membangun minat si customer-nya. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian ketika bikin konten di Facebook, di WA tak jualan pikirkan dulu itu. Bapak Ibu sekalian ini mau brand awareness ataukah mau jualan gitu targetnya. Nah, saran saya kalau belum kenal di sisi produknya, Bapak Ibu sekalian lempar dulu dalam bentuk konten marketing gitu. Kasih lihat apa kelebihannya. Misalkan kalau jual tak adalah buah-buahan, bisa bercerita dia dipetik dari mana, kesegarannya gimana dan seterusnya. Masukkan di dalam gitu. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini adalah copywriting gitu. Apa maksudnya? Targetnya dia adalah menjual gitu. Bagaimana supaya konversi? Tidak hanya dia tidak memperkenalkan gitu untuk produknya gitu. Jadi modelnya dia langsung gambar seperti ini, bisa dilihat di luar lagi hujan gitu. Gunakan produk kami. Jadi di luar lagi hujan, gunakan produk kami. Dia sesimpel itu kata-katanya, beli sekarang dapatkan diskon gitu. Jadi dia targetnya adalah langsung menjual. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana melihat bahwa ini adalah copywriting? Dia ada call to action. Call to action itu bisa berupa kayak beli sekarang, diskon, beli 2 gratis 3 misalnya. Nah, ini semua masuk di bagian copywriting. Sekarang kan lagi puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa manfaatin itu gitu ya, bisa main di konten marketing ataupun di copywriting gitu. Nah,
Kelebihannya di copywriting, Bapak Ibu sekalian, ini menarik audiens itu untuk membaca ataupun dia mengklik gitu. Mengklik itu bisa lompat ke WA-nya Bapak Ibu sekalian, menghubungi kontaknya Bapak Ibu sekalian untuk nanyain produk. Artinya di sana arahnya adalah mereka mau membeli gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian menunjukkan produk dengan jasa yang kita punya ke calon customersnya kita gitu. Jadi arahnya si copywriting seperti itu. Yang ketiga, ini membantu kita untuk memberikan hasil transaksi penjualan. Misalkan kayak gini, Bapak Ibu sekalian gunakan kupon lebaran 2020. Nah, jadi ketika orang datang menggunakan kupon 2020, kita bisa lacak bahwa mereka ini datang dari copywriting yang udah kita buat gitu. Apakah dia kita sasar dari Facebook ataupun beberapa sosial media yang kita gunakan. Nah, bagaimana membuat konten marketing, Bapak Ibu sekalian? Pertama, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian ini ngebuat dulu gitu ya. Buat dulu perencanaan kontennya. Ini yang paling sering saya sudah ajarkan juga sama beberapa teman-teman. Teman-teman sekalian itu bikin perencanaannya gitu. Bagaimana bikin perencanaannya? Pertama, itu adalah memahami audiens gitu. Kadang ini yang teman-teman biasa lupa ketika memasarkan produk. Pak, produk kok mau dibeli sama semua orang? Saya bilang tidak, tentukan dulu customer saya itu kayak gimana gitu. Jadi misalkan umur berapa sampai umur berapa, itu kan kita mau menyesuaikan juga bahasanya di sana. Nah, misalkan seperti ini, saya mau jualannya coklat. Umur berapa sih yang makan coklat ya? Biasanya umur-umur misalkan 15 tahun sampai dengan 35 tahun. Di atas dari itu kan mereka mikir-mikir mau makan coklat. Nah, kita harus pahami dulu audiensnya kita. Di sisi audiens itu sebenarnya ada 4 hal kita mau targeting untuk audiensnya kita. Pertama, bisa memahami dari produk atau jasa yang kita mau tawarkan gitu. Misalkan kita jualannya markisa kan, ya target di siapa-siapa ini yang mau minum markisa, orang-orang yang kayak gimana. Barulah bikin kontennya atau kata-katanya itu ke orang-orang yang targetnya umur seperti itu. Yang kedua, kita bisa segmentasi, bisa berupa geografinya, misalkan dari mana dia tinggal, kemudian orang-orang yang minum misalkan yang jualannya mami ya, jualannya mami itu kan orang-orang yang targetnya mau hidup sehat gitu. Berarti demografiknya orang-orang yang mau hidup sehat, umur berapa sampai umur berapa misalkan yang mau minum jamu. Bisa jadi target segmennya itu adalah orang-orang yang nge-gym gitu. Itu bisa ditawarkan gitu. Segmentasinya seperti itu dan bikinlah kata-katanya yang mendekati untuk orang nge-gym. Misalnya, bakar kalorimu 2000 kalori dengan minum jamu kanjeng, itu bisa. Jadi bikin kata-kata dengan arahnya sesuai dengan segmentasi targetnya kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian lakukan riset. Bikin data kualitatif dengan kuantitatif. Artinya pada saat saya ngepost satu konten, ini berapa banyak orang yang nge-like, berapa banyak orang yang nge-share, ataupun berapa banyak orang yang datang dari iklan itu. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya bisa seperti tadi ya, misalkan kita bikin diskon atau kode kupon, gunakan kode lebaran 2020. Ketika ada orang yang hubungi dengan kata-kata kupon 2020, berarti itu datang dari konten yang kita bikin. Setelah itu baru Bapak Ibu sekalian pilih audiens yang mana mau kita targetkan atau kita berikan jasanya kita itu lebih dahulu. Nah, karakteristik pelanggan itu Bapak Ibu sekalian sangat banyak sekali. Dan ini tugas tak gitu ya. Ini perihalnya Bapak Ibu sekalian. Lihat dari apa yang kita mau tawarkan, sesuaikan dengan bahasanya. Jadi konten, pesan, bagaimana kita memberikan gambaran produk atau jasanya kita, ya sesuaikan dengan perilakunya konsumennya. Misalkan tadi ya kita jualannya tadi jamu ya, targetnya orang-orang yang sehat. Di mana ini orang-orang yang mau hidup sehat? Ada yang di gym misalkan, ada yang misalkan ibu-ibu yang di rumah dan targetnya mau hidup sehat, itu disesuaikan bahasanya. Nah, ini contoh karakteristik pelanggan Bapak Ibu, satu sampel yang bisa Bapak Ibu sekalian nulis lah di rumah ya, sementara lagi bikin produksi bisa ditulis, oh yang mau beli produk saya itu jenis kelaminnya ini, perempuan, umurnya segini, pekerjaannya segini, bahasa yang dia suka itu yang kayak gini, kontennya itu misalkan karena saya jualannya adalah makanan, biasanya ini orang-orang kayak gini suka resep-resep, suka foto makanan. Kemudian dari brand itu mereka suka brownies, misalkan brownies Amanda, Kartika Sari. Nah, bikinlah konten-konten yang bisa mendekati hal itu. Kemudian pilih di mana kini ibu-ibu yang ada umur 30 sampai 40 tahun paling sering berada. Oh, dia paling sering akses YouTube, Instagram, Facebook. Nah, di sini barulah kita targetkan di sana untuk bikin kontennya.
Nah, kalau dia karakteristiknya seperti ini, barulah Bapak Ibu sekalian lempar. Apakah dia mau ditargetkan ke konten video? Misalkan ya, saya jualannya adalah makanan, saya bakalan bikin satu konten misalnya bagaimana cara bikin kue nastar gitu. Resep kue nastar yang enak. Nah, itu konten video misalkan. Atau yang kedua, kita bercerita tentang infografis sejarahnya itu kue kering gitu. Sejarahnya itu kue kering bagaimana sampainya jadi sampai hari ini, itu bisa jadi suatu model content writing gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, perencanaan konten, bikin key kalendernya. Jadi yang pertama kita bisa tahu gitu ya perencanaan seputar peristiwa yang mau terjadi. Jadi kadang ini yang sering kita lewatkan. Ada momen yang sudah terjadi di sekitar kita, tapi kita tidak manfaatkan. Ya, jadi contohnya ini kan lagi dekat Lebaran. Setelah Lebaran apa lagi? Setelah lagi jalan apa namanya? Sekarang lagi masa pandemik. Nah, teman-teman bisa bikin konten mengenai pandemik itu yang berkaitan dengan jualan tak gitu. Saya sih sebenarnya malah bilang harusnya kayak jualannya kayak jam kanjeng yang berkaitan dengan kesehatan. Teman-teman yang jualannya mungkin minuman kesehatan, markisa mungkin dan lain-lain, ini lagi naik daun harusnya. Kenapa? Karena masyarakat lagi butuh-butuhnya minuman sama makanan sehat gitu. Dan jualan tak ini harusnya yang lagi naik daun gitu dibandingkan beberapa jualan yang lain. Nah, teman-teman harusnya bisa manfaatkan apa namanya momen-momennya seperti itu. Nah, yang lagi dekat juga ini kan puasa dan Lebaran yang lagi sekarang lagi dekat puasa. Apa yang paling kena ya kayak es buah dan lain-lain itu Bapak Ibu sekalian bisa bikinkan kontennya gitu untuk jualan. Jadi ada gambarnya, ada kalimatnya di bawah. Berbukalah dengan manis, semanis markisa apa begitu contohnya. Berbukalah yang manis manis apa gitu brandnya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa digunakan gitu dan ditawarkan. Kemudian Bapak Ibu sekarang bikin perencanaannya. Saya selalu bilang kayak gini, kalau nggak sanggup ngeposting ataupun bikin konten seminggu itu tiap hari, jangan bikin saja. Misalkan 3 kali dalam seminggu, 2 kali seminggu, atau 1 kali dalam seminggu, tapi rutin gitu. Kenapa? Karena pembeli itu menunggu informasi-informasi tak gitu. Kalau kita berhenti, pasti berhenti juga itu dapat apa namanya konsumen yang baru. Ingat Ki, di masa-masa pandemi seperti ini bukan berarti kita berhenti untuk promosi. Seharusnya di masa pandemi ini adalah kita gencar-gencar betul-betul terjun ke lapangan untuk pemasaran gitu. Karena lagi sekarang Bapak Ibu sekalian orang sudah beralih ke digital gitu. Lebih banyak membuka dan memantau lewat smartphone-nya mereka gitu. Dan ini nih momennya. Nah, kelebihannya menggunakan kalender konten Bapak Ibu, kita bisa buat perencanaan seputar peristiwa. Dua, kita bisa atur jarak kontennya yang mau dipublis. Misalkan hari Sabtu dengan Minggu ini kan lagi libur. Konten apa sih yang berkaitan dengan liburan? Gitu. Konten apa sih yang berkaitan dengan misalkan ketika orang masuk di hari Senin orang masuk kantor gitu. Mungkin kontennya berkaitan dengan biar menjaga staminamu, minumlah ini misalkan. Ini kan lagi berkaitan orang masuk kantor. Gitu. Jadi arahnya bikin kalimat-kalimat yang berkaitan dengan momen seperti itu. Kemudian set konten ini publish sesuai tanggal yang teman-teman itu atur. Gitu. Nah, kalender konten teman-teman saya bisa sarankan bisa memanfaatkan Google Spreadsheet. Kan punya semua Miki akun Gmail, kan ada akun Google Drive gitu. Jadi di Google Drive itu Bapak Ibu bisa bikin semacam kayak apa namanya Excel, di dalamnya ada kalender event. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa bikin secara online. Jadi walaupun tanpa buka laptop udah bisa akses dari HP-nya gitu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian Google Calendar pun bisa kita pakai. Jadi di Google Calendar itu Bapak Ibu sudah dikasih tahu kayak bilang Imlek kapan, puasa kapan, Lebaran kapan. Ini sudah bisa kita dapat datanya dan bisa kita bikin kontennya. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan tema khusus sesuai dengan industri yang kita lagi pakai. Gitu. Tapi Pak, saya nggak punya skill untuk mendesain. Gitu. Bagaimana? Saya kan UKM agak pusing lagi kalau mau bikin konten. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah banyak nih tools-tools digital yang Bapak Ibu sekalian cuma pencet, klik, itu sudah jadi desainnya. Cuman upload gambar jualan tak itu sudah jadi. Dan sampai hari ini kenapa tidak ada orang yang mahir karena tidak pernah mau mencoba. Itu beberapa yang kejadian yang saya lihat teman-teman KM gitu, nggak pernah mau mencoba bagaimana mau mahir karena nggak pernah dimulai gitu. Nah dan yang keempat kalau kalender konten ini dia membantu kita juga untuk merencanakan gitu kapan kontennya ini mau diterbitkan. Saya selalu ambil prinsip kalau di konten marketing itu Bapak Ibu sekalian, dia main di golden circle gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita memahami dan maksudnya dan tujuan dari bisnis masing-masing. Ingat main di why, what dengan how gitu. Bagaimana kita jelaskan usaha, bagaimana
ini membedakan jualan tak dibandingkan si toko sebelah sama produk atau jasa apa yang kita mau tawarkan kepada target customer-nya kita. Ini golden circle ya, dari why, how dengan what. Nah, sekarang kita masuk di sesi bagaimana ngebuat kontennya. Untuk ngebuat kontennya, Bapak Ibu, cari tren atau topik yang sedang lagi diperbincangkan. Yang kemarin itu kan lagi tren Ibu siapa yang namanya? Sini-sini saya kok susah. Nah, itu kemarin ada beberapa UKM yang teman-teman itu lagi bikin konten itu. Jadi, sini-sini saya kok susah beli ini. Nah, itu lumayan untuk menggait penjualan. Gitu. Nah, yang kedua, kita bisa aplikasikan tren gitu yang ada dalam suatu model konten. Nah, kemarin contohnya tahun 2018 ya, lagi tren gitu fidget spinner. Nah, ini yang teman-teman pakai di beberapa jualannya gitu. Jadi dia ambil satu model konten, tapi dia masukkan juga kata-kata fidget spinner di dalam isian kontennya dia. Konten itu Bapak Ibu bisa berupa gambar, bisa berupa teks, bisa berupa video, tergantung dari pilihan caranya Bapak Ibu sekalian itu memasarkan. Nah, yang kedua, kita harus tahu pendefinisian dari audiens tak. Kita tahu secara spesifik dia punya pekerjaan gimana, pendapatannya, karakteristiknya, dan saran saya sih selalu posisikan diri kita sebagai orang yang mau membeli gitu. Kalau kita sendiri tidak yakin sama produk yang kita mau jual, bagaimana orang lain? Gitu ya. Jadi posisikan ketika kalau mau beli produk, apanya yang kurang, itu kita bisa gencar tutupi dengan dalam bentuk model marketing yang bagus. Jika bisnis ini misalkan ya menjual gadget, target audiensnya adalah contohnya orang-orang yang mau main di gadget itu umur 14 sampai 40 tahun yang pasti sadar teknologi. Saya ambil contoh misalkan yang tadi ya, yang jualannya jamu gitu, Ibu Jamu Kanjeng. Kita pikirkan gitu, target audiensnya ini dia umurnya dari berapa sampai berapa, kemudian dia habitatnya ada di mana gitu. Nah, kita baru jualan di sana. Nah, kemudian repurpose konten tak. Jadi kemarin kan Pak, saya sudah bikin konten, ada yang tahun lalu itu. Bisa kita ambil konten yang beberapa tahun yang lalu, kemudian kita olah kembali gitu ya. Jadi supaya tidak kehabisan ide juga di sana. Repurpose ini membantu kita untuk membuat konten yang sebelumnya sudah kita pernah buat, tapi gunakan kembali supaya dia jadi suatu hal yang menarik. Yang kedua, kita bisa tampilkan kembali dengan cara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa berikan informasi yang mungkin tidak pernah didetailkan di informasi sebelumnya. Di sini bisa lebih informatif lagi gitu. Yang ketiga, repurpose konten ini membantu kita juga untuk menghemat waktu gitu ya. Jadi bagaimana menarik audiensnya kita. Kemudian promosikan, distribusikan konten tak. Ingat tahu melalui distribusi bisa lewat WhatsApp, bisa berupa sosial media, Facebook, Twitter dan lain-lain, website, blog atau beberapa channel promosi yang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan. Gitu. Yang kelima, masukkan beberapa elemen copywriting ya. Jadi harus di dalam itu ada call to action-nya. Saya bilangnya kayak yuk cek sekarang, beli sekarang, beli satu garis satu, ini semua masuk di bagian call to action gitu. Ada kalimat yang memancing orang untuk lebih lanjut begitu bertanya. Saya pernah lihat ada beberapa teman-teman yang di Plut, mitra kita itu sudah menggunakan call to action gitu. Jadi dia bikin kayak pada saat orang mencet link itu dia bakalan lompat ke WA. Alhamdulillah ilmu yang saya ajarkan kemarin itu sudah diimplementasikan gitu. Jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi linknya itu tinggal masukkan aja http://wa.me/ nomor HP-nya Bapak Ibu. Nah, pada saat orang mau mencet itu dia bakalan lompat nanti ke WA-nya Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu call to action gitu. Nah, studi kasus misalkan Bapak Ibu sekalian punya industri makanan atau minuman ya. Nah, pertama saran saya kalau kita jualannya adalah industri makanan dan minuman, gunakan foto makanan dan minuman ini yang menarik gitu. Sebisa mungkin yang menarik, gunanya buat apa? Membangun rasa ingin pengetahuannya orang, rasa ingin bertanya lebih lanjut mengenai produknya kita gitu. Jadi pertama gunakan foto yang menarik gitu. Jangan masukkan gambar yang pecah gitu, kemudian proporsi gambar yang nggak bagus. Nah, belajar mengambil gambar yang yang jernih gitu. Saran saya misalkan kalau Bapak Ibu sekalian mau ambil gambar yang jernih, saya menyarankan ambil dari jam dari jam 9 sampai dengan jam 11 pagi gitu. Kalau mau ambil gambar. Kalau sudah punya alat misalkan ada lampu display produk itu kapan saja bisa ambil gambar. Tapi kalau untuk di kita yang masih pemula, saya menyarankan ambillah di jam-jam 9 sampai jam 11 gitu. Kemudian kalaupun deskripsi kita jualannya industri makanan dan minuman, saya menyarankan juga Bapak Ibu sekalian buatlah dia dalam bentuk deskripsi gitu.
jadi deskripsi foto. Saya ambil contoh ini punyanya Warung Abnormal ya Bapak Ibu. Warung Abnormal ini simpel sekali, dia jualnya cuma Indomie gitu. Tapi kenapa anak-anak muda tertarik sekali dengan apa namanya Warung Abnormal gitu. Jadi dia bikin beberapa gambar, modelnya kolase. Bapak Ibu sekarang bisa lihat gambarnya. Nah, jadi mulai daripada saat itu gambar diangkat di sendoknya, kemudian dia kasih lihat di sisi-sisinya ini, mie-nya, di dalam ada apa namanya kuahnya, ada dagingnya, dia angkat seperti itu. Dan jangan lupa dia menuliskan deskripsinya gitu. Bapak Ibu sekalian bisa lihat deskripsinya kayak di bawah, ada voucher gratis. Tulisannya total 10 juta dari Warung Abnormal, kamu bisa cobain lebih dari 100 lebih menu kekinian. Yuk nongkrong di sini sama squad kamu sampai selesai dan dapatkan vouchernya. Ini salah satu contoh content writing gitu. Dan dia mengimplementasikan call to action. Di mana call to action-nya? Di sana. Kita bisa lihat ada tombol shop now. Nah, kalau kita menjual di WhatsApp, kita bisa mulai gitu, hubungi lebih lanjut kami. Di bawahnya ada nomornya Bapak Ibu. Itu bisa dimasukkan sebagai call to action. Nah, ingat call to action ini untuk memancing ya, audiens untuk memencet dan dia bisa masuk langsung ke kontaknya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, saya ambil yang tahun lalu, New Green Tea. Jadi dia bikin kayak gini nih, konten marketing di industri minuman, itu di kasusnya seperti ini. Jadi dia bikin gambar seperti ini, New Green Tea, mohon maaf lahir dan batin, apa namanya billboard ini didesain seperti ini karena yang desainernya sudah mudik gitu. Jadi bayangkan ini kayak gambar anak-anak TK gitu. Jadi ini tulisannya ya, mohon maaf lahir dan batin kayak anak TK gitu kalau kita lihat gambarnya. Tidak cantik di gambarnya. Tapi yang bikin ini dari mana? Dari apa namanya tim desainer kreatifnya si Newty. Dan ini sangat tertarik dan viral kemarin dibahas sama orang-orang. Kenapa bisa viral? Karena kita bisa lihat ada elemen humornya di dalam karena si desainernya lagi pulang kampung, makanya desainnya kayak anak TK gitu di sebelah. Tapi ini yang memancing orang ya untuk bisa mencari tahu tentang produknya si New Green Tea. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau industri minuman, Bapak Ibu sekalian bisa masukkan dalam tren ataupun musiman gitu ya, sesuaikan dengan apakah dia musiman dalam artian lagi ngikuti event ataupun di hari-hari yang besar gitu yang sedang lagi berlangsung. Nah, ini juga yang menarik kemarin, yang industri fashion. Kita ingat ya Bapak Ibu, yang iklannya siapa ya kemarin, content writing punyanya ini nih, yang keren lahir batin, yang ada kepalanya masuk di bentuk rice cooker, gitu ya. Itu menarik sekali saya bilang. Dan dia sajikan beberapa kontennya itu, arahnya sebenarnya adalah menjual baju, gitu ya, menjual baju kayak di Matahari dan lain-lain, tapi mereka sajikan dalam bentuk elemen yang humor, gitu. Saya tertarik juga tadi yang di share teman-teman, yang Cak Mun ada bareng sama Mas Ali lagi bahas jamu ya, dan ada satu kalimat yang saya suka, sesehat apa begitu ya hati, lagi bawa kayak perasaan baper. Nah itu kena banget juga, itu satu model konten gitu. Jadi satu gambar itu memancing kayak sebenarnya orang pembaca di awal tertarik gitu, dan ingat pemilihan warna itu sangat membantu kita untuk di sisi jualan gitu. Nah ini pemodelannya. Saya coba kasih lihatkan Ki apa namanya videonya ya. Ini videonya. Ini. Dilihat ya Bapak Ibu. Kosong. Astagfirullahalazim. Belum tampil ya videonya. Belum tampil videonya. Tidak ada video. Layar. Oh, nggak ada videonya ya? Nggak kelihatan ya Pak? Nggak muncul Ki. Ya, belum. Oh iya, tunggu. Kami coba, saya share dulu. Ah ini. Nah ini salah satu contohnya, Bapak Ibu, saya ulang ya. Ini konten dari Ramayana. Jadi dia bikin copywriting, jualannya targetnya adalah iklan Ramadan di Ramayana gitu. Ya orang untuk jualan baju ataupun fashion. Kosong. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai muda sampai lupa orang tua. Oh hati tersederhana. Maksud hati bahagia
apa daya di palakal preman Musim sudah ingin kepala sungguh kejam itu preman kadang hidup sungguh bersabar namun asa tetap ada Belanja di Ramayana 80% diskonnya pilihan langsung untuk keluarga. Pulang-pulang membilang berjaya bawa berkah untuk keluarga Ramayana. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, itu salah satu contoh ya konten marketing gitu, dan dia memperkenalkan jualannya dia gitu. Itu bisa dilihat sampelnya dari Ramayana. Nah, dia ambil satu model konten dalam bentuk video dan dia ambil yang lagi tren, yang lagi jalan itu adalah Lebaran. Nah, sebenarnya sih Bapak Ibu sekalian coba bikinin, bisa ambil momennya itu juga Lebaran dalam suatu model konten yang Bapak Ibu sekalian kemas gitu jualannya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Kita bisa lihat juga contohnya ini industri jasa ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya industri jasa, bisa Bapak Ibu sekalian deskripsikan jasanya gitu seperti apa, tujuannya untuk orang tertarik dan melihat lebih detail jualan tas seperti apa. Jadi misalkan kayak ini ya, saya ambil contohnya kayak GoPay, kemudahan dan kenyamanan bertransaksi Anda bagi GoPay gitu. Tidak hanya untuk pembayaran Gojek dan lain-lain, fitur ini telah mampu membantu Anda cukup dengan sekali klik gitu. Jadi dia jualannya kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, dia ambil gambar yang sesuai dengan jasa yang dia mau tawarkan. Jadi karena dia pembayarannya digital online, ya dia ambil kayak gambar HP dan orang memencet. Nah, saran saya juga Bapak Ibu sekalian, kalau jualan teh itu targetnya adalah produk untuk ranahnya ke jasa dan Bapak Ibu sekalian atau jual makanannya Bapak Ibu sekalian, carilah gambar yang mewakili jualannya Bapak Ibu. Gitu. Nah, bagaimana pengelolaan kalian apa namanya kontennya? Pertama, sesuaikan dengan temanya Bapak Ibu, itu ya. Sesuaikan dengan temanya, kemudian ikuti Ki berita umumnya, kemudian jadi Ki transparan ataupun bagikan Ki kalender data ini dengan tim data. Ya bisa jadikan kalau bisnis ini kita jalankan bersama, di dalam itu Bapak Ibu sekalian bisa sharing dengan tim untuk bahas gitu konten yang mana yang kita mau jalankan gitu. Dan yang keempat, atur seberapa besar frekuensi yang Bapak Ibu sekalian bisa jalankan untuk jualan. Misalkan seminggu ada 2 kali atau seminggu cuma sekali, tidak apa-apa, tapi ingat frekuensinya jalan. Ya. Kemudian analisis Ki, yang mana konten paling banyak orang suka. Misalkan saya bikin kontennya arahnya ke apa namanya? Arahnya ke tadi yang humor gitu, temanya tentang humor, atau temanya tentang apa namanya? Hal-hal yang bawa baper gitu, atau temanya tentang kesehatan gitu. Di dalam Bapak Ibu sekalian bisa masukkan gitu. Di titik mana konten tersebut itu orang suka dan kita bisa generate ulang lagi untuk konten tersebut. Yang ketiga, kita pantau ya interaksinya. Jadi bagaimana orang mengklik atau misalkan dia datang dan menghubungi kita, nge-WA kita ataupun sampai SMS kita, itu semua masuk sebagai interaksinya si customer-nya kita di dalam. Tools-tools yang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan, Bapak Ibu, saya menyarankan pertama adalah toolsnya Google Trend, ya Bapak Ibu sekalian bisa pakai Google Trend. Ini tools yang untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk melihat gitu hal apa sih yang lagi tren di sekitar kita dan hal apa sih konten yang bisa saya angkat yang lagi ngetren di sekitarnya kita. Contoh misalkan, saya coba kasih lihat lagi Bapak Ibu sekalian, contohnya Google Trends ya. Wait. Jadi seperti ini. Bapak Ibu sekalian bisa search di Google dengan nama Google Trends. Ya. Nanti dari website ini dia bakalan munculkan, gitu ya. Misalkan lagi saya mau cari gitu yang lagi tren, jualan tentang hijab gitu, yang seperti apa. Nanti di sana saya bisa masukkan. Sorry agak lambat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa buka sendiri ya di HP-nya. Bisa klik mulai dari Google Trends, jadi bisa melihat ya lagi trending tentang apa. Sorry, ini agak lambat internet tuh. Sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh ya Bapak Ibu bisa dikirim di apa namanya di bagian kolom chat gitu. Ya di chat sudah bisa. Bisa dimasuk di kolom chat.
Ini. Nah, Google Trend ya, Google Trends. Nanti tinggal diklik itu Google Trend Search, nanti masuk untuk halaman pencarian Google Trend. Nanti di sana Bapak Ibu sekalian bisa masukkan jenis jualannya. Misalkan saya jualannya itu adalah hijab, gitu ya, jualan hijab. Nanti di kolom pencarian itu kita masukkan kata kunci hijab. Nanti dia bakalan kasih muncul apa sih kata kunci yang bisa kita jadikan sebuah sebuah konten gitu untuk kita bahas, karena itu lagi tren untuk dibahas. Gitu. Cuman ini agak lambat. Aduh, ya Allah. Bisa kita coba buka ya bareng-bareng. Tinggal dibuka Google Trends. Nanti baru cari Google Trends. Apakah link slide PPT nantinya di-share? Saya ketinggalan beberapa slide. Iya, nanti link slide-nya saya bakalan kirimin di grup. Bapak Ibu yang agak telat masuk nggak apa-apa. Nanti saya bakalan kirimin juga. Saya coba perjelas dulu saja di slide sembari ini nunggu jalan. Karena lumayan lama sih kayaknya webnya gitu. Internet juga tidak mumpuni. Nah, di sini membantu kita untuk menentukan kata kunci ya Bapak Ibu. Jadi fungsi pertama, kita bisa tahu produk mana yang paling banyak dicari sama orang, dan dengan kata kunci apa yang berkaitan dengan bisnis kita yang paling banyak dicari. Yang kedua, nanti kalau kita sudah masukkan kata kuncinya Bapak Ibu, nanti dia kelihatan seperti ini. Gitu. Nanti dia kasih lihat kan Ki, yang mana lagi tren, dibaca yang mana, sama di daerah mana Ki yang lagi mencari produk-produk yang seputaran tentang itu. Nanti dari sana kita membantu kita untuk validasi Ki konten marketing dan copywriting yang kita buat. Yang kedua, kita bisa lihat lebih spesifik wilayah mana yang butuhkan produknya kita. Yang ketiga, kita bisa dibantu juga dengan tren musiman, tren musimannya gitu, sekarang lagi tren atau bahasnya tentang apa, di sana bisa ngebantuin kita. Nah, di Google Trend itu juga ngebantuin Bapak Ibu sekalian untuk melihat gitu ya seberapa besar target customers yang kita mau raih di sana. Nah, tips untuk menggunakan Google Trend nantinya, Bapak Ibu bisa analisis target market ini bisa berupa dari kondisi geografisnya, kategori produknya, topik dengan kontennya, tanggalnya, sampai dengan kita bisa tahu kata kunci apa yang paling sering orang cari ataupun gunakan ketika masuk di ranah digital. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian kalau mau menggunakan ini di trends.google.com. Nah, di Google Trends ini sebenarnya lebih detail, Bapak Ibu sekalian coba googling, ada materi tentang penerapan SEO ya, dan ini ngebantu kita juga untuk melihat gitu di konten dan copywriting ketika memasukkan sebuah kata kunci ataupun sebuah struktur kata, itu kita bisa lihat apakah dia lagi trending untuk dibahas atau tidak. Jadi membantu kita untuk pemasaran produk. Untuk websitenya bisa dibuka di sini ya, di trends.google.com ya, di trends.google.com. Ini website untuk mengakses gitu apa saja yang lagi tren dan bisa ngebantuin kita di sisi untuk di pemasaran gitu. Ada pertanyaan lagi dari Bu Haryani Basar, untuk produk digital belusukan ke grup mana untuk target market. Nah, kalau untuk produk digital kita sesuaikan Ki dengan siapa yang kita punya asumsi yang bakalan membeli gitu. Jadi selama ini kan kita punya dulu asumsi dasar untuk menjual ke arah mana gitu. Misalkan saya jualan coklat tadi, asumsi saya yang makan coklat itu siapa? Orang yang umurnya misalkan dari umur 15 tahun sampai dengan umur 40 tahun. Di atas itu mereka lagi mikir nih kalau mau makan coklat. Jangan sampai nenek-nenek mau ditawarkan coklat kan pasti enggak memang nih gitu. Jadi sesuaikan Ki dengan asumsi kita di awal, siapa yang mau membeli produk kita. Nanti bakalan tervalidasi dengan sendirinya. Oh ternyata dari umur segini sukanya dengan coklat yang kayak gini. Ataupun bisa Ki bikin variasi. Ada kan yang sekarang lagi jual itu coklat kayak coklat untuk diet. Nah itu targetnya disesuaikan. Terus minta contoh konten marketing yang lebih detail. Tadi saya sudah kasihkan Ki satu contoh konten marketing yang di sini. Ini ya, di materi sebelumnya. Ini contoh konten marketing. Nah ini. Konten marketing sebelah kiri, copywriting sebelah kanan gitu. Konten marketing arahnya adalah memperkenalkan brandnya kita, brand awareness.
copywriting itu arahnya adalah konversi, arahnya bagaimana orang mau membeli gitu. Selanjutnya saya jelasin lagi dari tools ya. Ini sudah mendekati akhir soalnya. Nah, tools terakhir saya sih menyarankan Bapak Ibu sekalian bisa pakai ini nih, canva.com gitu. Jadi ini membantu kita untuk bikin sebuah konten untuk berjualan dan kita enggak bajak lagi gambar. Kenapa? Karena sudah ada beberapa gambar-gambar gratis yang bisa kita gunain. Saya coba kasih lihat sampelnya ya. Ini nih, saya bikin kayak gini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya layar saya. Nah, kayak gini. Nah, Canva ini kita tinggal akses di sini Bapak Ibu, canva.com. Nanti kebuka seperti ini. Kemudian nanti kita bisa ditarget. Misalkan saya mau bikin desain tapi arahnya kemana? Misalnya saya mau bikin desain arahnya ke sosial media. Nah, kita tinggal pencet aja sosial media. Atau saya mau bikin konten ataupun copywriting bentuknya poster gitu. Tinggal pilih aja poster. Saya mau bikin konten atau copywriting yang sifatnya pemberitahuan ke orang untuk jualan, pilih aja announcement gitu. Saya mau bikin konten atau copywriting dan bentuknya adalah flyer. Pilih flyer, infografik, business card, ini semua sudah sangat lengkap sekali untuk Bapak Ibu sekalian membantu gitu. Karena kita UKM kan mau yang cepat gitu, apalagi tidak mungkin mau dipusingi lagi dengan pemasaran, kita pengen lagi bikin produknya, kita pengen lagi mau jual, itu kan agak sulit gitu. Nah, saya pahami kesulitannya teman-teman UKM. Nah, di tools ini membantu kita dan ini gratis Bapak Ibu ya, gratis. Misalkan saya mau bikin sebuah konten atau copywriting tapi arahnya ke sosial media, tinggal saya pencet aja sosial media, nanti kebuka link satu seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian itu tinggal memilih gitu ya, mau masukkan konten yang seperti apa. Nah, kelebihannya dari Canva ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah diberikan standar ukuran yang sesuai dengan sosial media. Tadi saya sudah menyarankan ya, kalau mau masuk di Facebook, mau masuk di Instagram, ini panjang dengan lebar untuk dari sisi konten ini harus sama gitu. Jadi panjangnya dengan tingginya harus sama. Apalagi kalau masuk di Instagram ya, supaya dia tidak kepotong gambarnya, bagusnya masuk. Dengan aplikasi Canva, apakah dilengkapi dengan bahasa marketingnya juga? Saya bilang enggak Bapak Ibu. Dia hanya berikan sampel ya. Akhir, dia hanya berikan sampel mungkin contoh, diselesaikan dulu paparannya dan ada bahan-bahannya baru teman-teman tanya jawab ya. Oh iya, siap. Jadi ini aja. Sudah sangat banyak konten marketing yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan gitu. Ini di sebelah kiri ya, dan membantu kita untuk di sisi apa namanya kata-kata juga gitu. Yang semua ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa masukkan gambar jualan tak ya. Misalkan kayak gini, saya ngeklik di sini. Gitu. Kemudian gambar-gambar yang di atas ini bisa kita ganti nanti. Tinggal diklik khusus, misalkan ya khusus hari ini. Apa namanya, Ahyar fotografi. Misalkan saya bisnisnya apa namanya, jasa fotografi ya. Diskon 50% gitu. Nah, di sini bisa kita masukin beberapa gambar-gambar yang Bapak Ibu sekalian punya gitu ya. Nah, dan di fitur di sini bisa sampai masukkan juga beberapa gambar yang kita mau gunakan, tinggal dipilih kemudian upload image aja ke dalam gitu. Semudah itu ya. Nanti tinggal dimasukin misalkan kayak gini. Ini sampelnya. Nanti kita tinggal bisa narik ya. Nah, apakah masuk di gambar pertama ataukah yang ini masuk di gambar yang kedua gitu. Nah, ataukah yang ini nanti masuk di gambar yang ketiga. Nah, sudah selesai. Ini ya. Ini sangat gampang. Kemudian bagaimana caranya dia di-download? Bapak Ibu sekalian bisa lihat tombol download di sebelah kanan sini. Nah, kemudian pencet PNG, kemudian download. Cuman ini diperhatikan, jadi ada beberapa konten yang berbayar, ada juga konten yang gratis. Gitu. Kalau dia konten yang berbayar, nanti dimintain di sini pay and download. Kalau yang konten yang gratis, nanti ada yang sifatnya free, nanti bakalan dikasih lihat juga di sebelah sini. Gitu. Sangat banyak banget di sini Bapak Ibu, ada yang kontennya berupa makanan, ada yang berupa jasa, meal, kemudian food stuff, ini tinggal dipilih saja. Sayang internet saya agak lambat, jadi agak kesulitan untuk praktekkan. Nah, intinya semudah ini, jadi
Nah, ini bisa kita lihat ada contoh di sini sebelah kiri dan kanan. Jadi tinggal dipencet saja gitu dan masuk. Dan ingat lihat di sini ada gambarnya free. Jadi ini gratis gitu. Ini tinggal ditarik saja sih Bapak Ibu. Nah, misalkan kayak gini. Khusus hari ini. Berbukalah dengan yang sehat gitu. Misalkan saya jualannya Ahyar Food, brandnya saya ya, Ahyar Food. Tips sehat. Misalkan. Ini salah satu contoh. Gitu. Kalau udah kelar, seperti biasa Bapak Ibu sekalian bisa download di sini sebelah kanan. Gitu. Cuman ini ada konten yang berbayar ya. Maaf, watermark. Nah, sangat gampang, nanti tinggal bisa dipilih downloadnya dalam bentuk PNG kah, JPG ataupun PDF. Ketika sudah jadi, Bapak Ibu sekalian sudah bisa jual deh, apakah ini masuk di sosial media di Facebook, Instagram, di Twitter, dan seterusnya. Dan ini sudah menyesuaikan nanti dengan ukuran layar dari sosial media jadi sangat mudah sekali. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sudah sampai di tahapan implementasinya, gitu ya, di tahapan model pengimplementasiannya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sini, karena ini sudah di akhir sesi kita ya. Dan saya memang nggak terlalu lama kalau bawa materinya, khusus hari ini memang paling lama kita cuma sejam. Jadi ini ada 2 konten ya, bisa pakai Google Trend ataukah pakai Canva ini tadi. Oke, saya coba ngecek Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan di grup, di chatnya kita ini, di chat Zoom-nya. Saya lihat, oh iya Ibu Asriani. Nih, cara membuat call to action, pernah kulihat di FB, biar bisa melompat membeli. Oh iya, oke. Dwi Purnami, untuk membuat call to action, dia bisa seperti ini ya. Ini KB, saya kasih lihatkan Ki satu call to action. Gitu. Misalkan saya share layar saya lagi seperti ini. Misalkan ini di WA ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini di WA. Gitu. Beli sekarang. Call to action-nya itu misalkan ketika orang mencet dia bakalan lompat ke WA-nya Bapak Ibu. Gitu. Di WA.me/ nomor HP-nya Bapak Ibu, misalkan 0856562841. Atau saya ambil misalkan nomor HP-nya Kak Bahrul ya. Misalkan nomor HP-nya Kak Bahrul di sini. Jadi pada saat linknya itu saya pencet, dia bakalan lompat ke nomor HP-nya Kak Bahrul. Sini. Nah, ini beli sekarang. Nah, ini. .me. Nah, seperti ini. 081342647041. Ini sudah jadi. Pada saat ini saya orang lain mencet gitu link yang ini, nanti bakalan lompat ke WA. Cuman kalau dia nomornya tidak valid, nanti muncul seperti ini, tidak valid. Ini kayaknya saya simpan salah nomor kontak. Jadi kata kuncinya sih ini WA.me. Ya, kemudian masukkan ke nomor HP-nya 6562841. Orang pencet dia bakalan lompat. Karena ini saya lagi WA diri saya sendiri, makanya dia tidak valid. Nah, kata kuncinya ini saja, jadi WA.me/ nomor HP-nya. Kalau mau lebih lengkap bisa seperti ini. Saya kasih lihatkan di sampel lagi. Saya punya jualan juga, bisnis saya itu photo booth. Jadi jualannya saya ini saya tempelkan dalam bentuk WA. Ketika orang memencet WA tersebut, link ke WA tersebut, nanti bakalan lompat ke nomor HP-nya saya lengkap dengan beberapa kata-katanya gitu. Jadi ketika orang mencet di arah sana, sambil nunggu, contohnya kayak gini nih. Nah ini, Bapak Ibu sekarang bisa lihat ya di sebelah ini WA.me. Saya inspect dulu. Ini kata kuncinya. Ini ya, WA.me. Nah, saya contoh kirimkan dalam grup seperti ini. Saya tertarik. Nah, jadi WA.me 62. Oh sorry, tadi salah Ki. Kenapa? Karena kosong.
Jadi kita pakai 62 ya, 62 nomor HP tak, kemudian apa teksnya, gitu ya. Misalkan saya mau nge-WA Kak Barul, berarti ini 628 ya, kontaknya seperti ini. Kemudian dipencet. Ketika ini saya pencet harusnya mengirim pesan ke Kak Barul dengan teks seperti ini. Saya ingin memesan nama paketnya apa. Gitu. Jika dipencet, nih langsung masuk ke Kak Barul nih. Bapak Ibu sekarang bisa lihat ya ke Kak Barul dan ini pesannya yang dikirim. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Linknya contohnya seperti ini. Ketika dipencet, dia lompat ke WA-nya Kak Barul. Gitu ya. WA-nya Kak Barul. Jadi kata kuncinya WA.me/nomor HP-nya pakai 62, kemudian teksnya itu pakai teks dan pakai spasi itu pakai persen, persen 20. Sampai di situ, Bapak Ibu, itu tips untuk bikin call to action di sisi content writing yang Bapak Ibu sekalian gunakan, gitu ya. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah langkah-langkah praktis bisa dilakukan untuk UKM setelah pembelajaran ini step by step. Tadi sudah Kak bisa gunakan Canva, bisa gunakan Google Trends gitu. Jangan terlalu kencang. Oh iya, thank you Pak Abdul Aziz. Dengan aplikasi Canva, apakah lengan markernya? Tidak. Tadi sudah saya bilang Bapak ya, kalau seumpamanya Bapak Ibu sekalian mau ikut dengan kontennya, Bapak Ibu sekalian harus memikirkan target segmennya seperti apa gitu. Jadi saya bilang gini, dari mana Kak bisa bikin key content marketingnya bagus? Karena saya jalan-jalan melihat Kak sampel yang di lapangan itu seperti apa. Gitu. Terus tanya, call to action WA biasa atau WA bisnis? Dua-duanya bisa. Haryani Bashar gitu ya. Ini bisa, dua-duanya bisa. Dia bisa masuk ke WA biasa, bisa juga masuk sebagai WA bisnis. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Ya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman, kalau masih ada. Mau pakai langsung juga interaktif bisa. Tinggal nanti speakernya kita on-kan. Silakan teman-teman. Saya ada. Oh ya, bagus. Silakan bagus. Ya. Silakan. Ya, makasih. Saya mau tanyakan, kan biasa yang saya lakukan itu adalah menggunakan pesan siar. Terus saya coba dengan menggunakan Facebook waktu itu, 2 tahun yang lalu saya sudah lakukan, akan tetapi tahun lalu itu sudah dibatasi. Hanya, kalau nggak salah, hanya sekitar maksimal 20, setelah itu saya punya diblokir. Jadi setiap kali saya kirim, saya punya terblokir selama kalau nggak salah 14 hari. 1 minggu atau 14 hari ya. Di lockdown. Bagaimana mensiasati supaya nggak sampai terlockdown begitu. Terlock. Ya. Makasih. Ya. Ya, oke Pak, terima kasih. Kasus yang unik yang saya dapat dari Pak Agus, yang terlock itu ada beberapa penyebab sih. Biasanya sih Facebook itu, kalau misalnya dia di Facebook atau Bapak Ibu sekalian menggunakan beberapa sosial media, cobalah dicek di term dan condition-nya. Pertama, kalau kita sudah tidak pernah lagi ngepost ada 1 tahun lebih, Facebook itu anggap bahwa akunnya kita itu udah nggak aktif gitu, dan dia menyarankan untuk ditutup gitu, dan mereka dan dia di lock. Itu satu, kalau memang udah nggak pernah lagi ngepost. Itu satu. Nomor 2, konten yang kita bikin itu menyinggung beberapa term. Misalkan ada menyinggung hal yang berbau sara, misalkan ada jualannya berkaitan dengan alkohol misalkan, atau yang nomor 3, kita bikin konten, gambar yang kita pakai itu nyomot gitu dari Google. So, kita ambil kontennya orang, dan orang yang melihat itu dia report ke kita punya akun. Makanya Facebook itu ambil kebijakan untuk di-lock. Kenapa? Karena konten yang kita masukkan itu konten yang di Google yang kita pakai, bukanlah konten punya kita sendiri. Kebanyakan teman-teman seperti itu. Makanya saya menyarankan satu lagi, ini ya, saya coba kasih lihatkan lagi. Teman-teman kalau mau nyari gambar, jangan asal nyomot juga. Saya biasa menyarankan di sini nih, Flippic, Bapak Ibu. Dia ada beberapa konten gratis, bisa Bapak Ibu sekalian ambil gambar dari mana, bisa ambil dari sini. Itu jadi Flippic. Di sini gratis. Bapak Ibu sekalian tinggal download, dan ini lisensinya dipakai untuk teman-teman UKM boleh gitu.
Jangan asal nyomot langsung dari Google. Cuman kayak sayang agak jelek internetku Bapak Ibu. Jadi free pick ini mulai dari gambar vektor, foto, background, logo sampai dengan yang berbau-berbau populer ini bisa kita ambil gratis gitu di websitenya free pick kayak gini Bapak Ibu. Yang lain lagi Bapak Ibu sekalian kalau tertarik bisa ambil di mana? Bisa ambil di Pinterest. Ini ya, Pinterest. Ada beberapa konten di sini juga yang gratis Bapak Ibu. Jadi konten gambar dan lain-lain untuk menghindari kita ngambil konten atau nyomot langsung dari Google dan itu ternyata punyanya orang. Gitu. Nah ini ya, jadi bisa kita catat ada namanya Pinterest, ada namanya free pick gitu. Contoh-contoh konten Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat ya contoh konten kayak corona gini, ini free. Gitu. Ini free, Bapak Ibu sekalian bisa ambil gambarnya dan masukkan sebagai jualan tak. Ini juga contohnya kayak gini, Bapak Ibu bisa lihat ini free pick gitu. Jadi jualannya kayak stick dan yang lain ini bisa dipakai. Ya, ini semua gratis, Bapak Ibu sekalian bisa download dan bisa manfaatkan untuk jualannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dari 3 hal itu ya, Pak Agus bisa nanti dicek. Iya, saya sedikit. Ada lagi? Iya, saya sedikit mau menjelaskan. Saya punya itu saya sendiri baru paham ini ada konten marketing, ada copywriting. Saya nggak ngerti. Iya, yang saya lakukan itu hanya waktu itu sampai sekarang adalah bagaimana caranya konsumen saya itu bisa memahami apa yang saya jual, kemudian bagaimana caranya agar supaya dia dia bisa membeli produk saya. Itu aja yang dalam pikiran saya, yang sesimpel itu. Iya, Sehingga betul, kemudian itulah itu sudah yang Pak Agus. Ya, itulah kemudian yang saya Pak Agus lakukan itu sudah masuk di konten marketing. Iya. Betul sehingga, Pak. Yang Bapak sudah lakukan itu sudah masuk sebagai konten marketing. Ya, semua desain itu original. Cuma memang ada satu menurut pihak Facebook, saya itu dianggap sebagai spam. Jadi karena saya apa istilah spam itu sampah. Jadi saya bukan katakan Pak, spam itu jadi, gini, kita memberikan informasi itu yang terlalu sering dan kurang. Oh, kemungkinan begitu ya. Saya bantu jelaskan Ki, kalau spam itu di sosial media beda Ki. Spam itu bukan nyampah. Artinya gini, kita bikin beberapa konten yang sangat banyak begitu ya. Tapi kontennya itu saking terlalu banyaknya mengganggu Ki. Gitu. Ibaratnya kalau orang mengirim ke email, kirim ke ratusan orang kayak gitu Ki dia. Nah, makanya tadi saya bilang coba Ki bikin kalender konten. Kalender konten saja jadi seminggu 2 kali, entah 3 kali, tapi dia frekuensinya tetap gitu. Jadi bukan setiap 1 menit bikin lagi, setiap 1 jam bikin lagi, kayak gitu. Itu kadang hitungnya jadi kayak spam. Iya. Banyak kan gini, kita kan ceritanya mau membagi informasi yang kita punya. Saya sudah mengambil sejumlah sekian ratus misalnya, sekian ratus tujuan yang akan saya lemparkan tempat itu dari berbagai provinsi. Jadi setiap hari saya kirimkan ke beberapa provinsi. Besoknya demikian juga. Kemudian begitu seterusnya hingga kemudian setelah kurang lebih 1 minggu saya balik lagi informasi itu terus begitu hingga kemudian ada yang saya diblokir saat itu. Dan di tahun pertama itu nggak ada masalah. Nanti di tahun yang lalu itu sudah mulai diblokirlah sekian hari. Sudah itu saya protes ke Facebook buka. Setelah itu ada lagi. Setelah saya cek, saya coba betul-betul cek, ternyata pihak Facebook ada yang mengadu. Oh iya Pak, itu report. Ada yang report. Ada yang mengadu ke pihak Facebook. Jadi saya katakan, waduh,
gimana ya? Kalau saya juga mengadu, gimana? Ini maksud saya ada dalam hal itu saya sempat protes juga ke pihak Facebook. Seharusnya pihak Facebook juga memberikan report kepada kami supaya jangan membuat seperti itu. Saya kan sudah membuat jadwalnya, kalendernya itu. Jadi hampir bukan setiap minggu. Jadi saya putar kondisi dari seluruh provinsi, saya kirim. Dan memang setiap provinsi ada yang berminat, cuma karena kejauhan dan biaya kirimnya yang tidak memungkinkan, sehingga saya nggak bisa melayani mereka. Tapi mereka ada kok yang saya kirim sampai di Papua saat itu, markisnya lumayan juga banyaknya. Akan tetapi saya katakan, ini cuma persoalan utamanya adalah pihak Facebook, setelah itu dia blokir saya punya. Nah, hingga kemudian saya nggak tertarik lagi main di Facebook, saya lari ke WA saja. WA lagi lah. Kalau WA ini, kalau ada yang nggak senang, dia biasa timpali saya, mohon maaf, saya nggak senang, ya saya hapuslah dia. Saya kira modelnya. Bisa ini Pak Agus, sudah jelas barangkali tadi ya. Saya coba kasih sedikit Kak. Jadi gini, beberapa yang ini kejadian teman-teman. Sebenarnya Pak, kalau kita dapat pengalaman kemarin diblokir kayak gitu, bisa Miki dapat pengalaman. Oh, kemarin itu saya diblokir karena memutar konten begitu yang kemarin. Dari satu konten yang kemarin saya bikin itu saya putar di daerah yang lain. Jadi sebenarnya itu Pak, raksasa besar kayak macam Google, Facebook dan lain-lain itu mereka sudah menggunakan namanya big data gitu. Jadi kalau datanya itu diputar dan menggunakan konten yang sama berulang-ulang kali gitu, itu nanti kedeteknya sebagai spam gitu. Makanya tadi ada konten yang sebelumnya saya sudah jelaskan repurpose gitu. Jadi konten yang kita bikin ini cobalah dirubah dulu sedikit baru dipost gitu. Jangan mengambil konten yang satu daerah itu udah sama dan digunakan secara bersama-sama gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih sih seperti itu Pak Agus. Sama yang terakhir, jangan kita takut untuk mencoba lagi main di Facebook gitu. Kenapa? Kalau ada yang mereport, Pak Agus bisa klaim kembali. Gitu. Jadi Pak Agus coba klaim kembali dan kita bisa belajar dari beberapa hal yang kemarin. Saya malah justru suka gitu. Kalau kita sudah dapat pengalaman yang kemarin, artinya kita seharusnya sudah bisa lebih mahir lagi untuk menjalankan konten dan copywriting ini melalui Facebook, karena kita sudah dapat memang polanya kemarin yang sudah kita kerjakan dan sudah terbukti juga Mito dari pola yang kita udah jalankan dan alhamdulillah itu ada yang nyantol membeli kayak gitu Pak Agus. Jadi jangan kapok Pak, itu pesan saya, tetap main itu hajar gitu. Thank you. Masih ada teman-teman? Dan nggak ada kayaknya, aman. Jempol saya. Tinggal tambah kopi lagi mau tambahkan. Nih orang mau warkop ini tapi nggak bisa gara-gara corona. Masih ada? Warkop di rumah aja. Setting ini. Mantap. Yang tidak jurus itu menarik pembeli tanpa aplikasi visual. Iya. Selanjutnya mungkin nanti ada lagi materi selanjutnya akan dibawakan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi stay Miki, insya Allah sembari kita beribadah kita ngisi ilmu juga nanti di masa di masa puasa ini gitu. Saya kembalikan ke Barul, silakan. Itu ada di chatting itu, ada tidak jurus itu menarik pembeli tanpa aplikasi visual? Main di kata-kata. Ya, jadi begitu ya. Ada enggak jurus gitu menarik pembeli tanpa aplikasi visual? Ya. Mainlah di kata-kata. Jadi mainlah di kata-kata. Tapi untuk lebih menarik lagi ya main di visual. Gitu. Jangan hilang satu komponennya. Kan tadi ceritanya konten itu kan bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa teks. Jadi kita mau mainnya di mana? Tiga-tiganya kah? Salah satunya kah? Atau dipadukan gitu? Gitu Pak. Gimana? Boleh. Kolaborasi dengannya. Pola kemitraan bisa itu. Teman-teman yang terbatas bisa bangun pola kolaborasi. Salah satunya itu dengan WhatsApp, bagus itu. Amin. Boleh Bapak Ibu. Langsung deh. Oke Kak Barul, silakan. Ya, masih ada teman-teman. Kita sekarang sudah 9:30 ini.
Atau masih ada berapa 15 menit lagi? Jam berapa, Kak? Gang. Terlambat Kak masuk. Mulai jam 8, Bu. Iya, Udah tapi dari tadi begitu loading terus. Oh ya. Oh, dong. Itu. Baik. Banyak order. Ada lagi satu lagi mungkin ya. Aman nih kayaknya. Ya baik. Kalau tidak ada lagi, nanti juga materi saya kirimkan. Ya nanti dikirimkan. Baik teman-teman, saya kira materinya malam ini cukup padat sebenarnya ya, cuma waktunya yang udah lama karena bahas dua hal berkaitan dengan content marketing dan copywriting. Jadi content marketing ini penting sekali teman-teman. Jadi kata kuncinya tadi yang disampaikan Ahyar, memahami betul produk kita dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai pelanggan. Ini yang kadang yang teman-teman lupa di situ. Oh ya, sempat saya singgung tadi, 1-2 hari ini kan lagi viral itu konten marketingnya Indomie itu, yang tiba-tiba dia buat edisi khusus puasa, itu dia hanya buat gambar di kemasannya itu mangkok tanpa mie, jadi itu mie menyambut Ramadan, tapi justru itu jadi viral, di mana-mana orang bicara. Jadi bukan lagi gambar yang sajian itu ya, itu saya kira konten marketing yang menarik. Ya, tapi tidak cukup konten marketing, yang butuh itu di copywriting-nya, bagaimana menggunakan kata, bagaimana kita istilahnya copy itu ya, membuat kata-kata yang menarik, yang ujungnya itu adalah call action, jadi mengajak orang untuk ada closing situ, membeli. Saya ingat di teori marketing itu ya, yang ada attention-nya, kemudian kita lakukan bagaimana menarik interest-nya ya, kemudian desire-nya sampai ada action. Baik, saya kira itu teman-teman. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Nanti mungkin lebih detail lagi untuk konten marketing dan copywriting ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kami ingin ucapkan selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan ini yang butuh kesabaran berkali-kali lipat karena suasana pandemi, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas kekurangannya, insya Allah kita ketemu lagi. Ini Bahtiar Boso juga sudah siap nanti juga sesi berikutnya. Siap. Ya baik, salam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.